Bayangan foto. Rahasia, misteri yang mengancam monarki. Inggris. Pada Desember 2025, Istana Buckingham bersiap untuk melaksanakan salah satu prosedur tradisional dan tampaknya tidak berbahaya, inventaris tahunan arsip kerajaan. Selama berabad-abad, ini telah menjadi ritual untuk mengawasi dan melestarikan ingatan sejarah monarki Inggris. Dokumen-dokumen kuno, korespondensi diplomatik, catatan administrasi, dan materi yang berasal dari zaman kuno diperiksa secara sistematis oleh staf yang bertanggung jawab. Namun tahun itu, apa yang seharusnya menjadi pemeriksaan birokrasi sederhana, berubah menjadi penemuan yang ditakdirkan untuk mengguncang keseimbangan keluarga kerajaan secara mendalam. Di jantung istana, di tengah koridor yang syarat sejarah dan ruangan yang menyimpan rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi, staf dengan teliti memeriksa ratusan kotak berdebu. Suasananya hiruk-pikuk namun teratur. Semuanya berjalan sesuai protokol sampai terjadi penemuan yang sama sekali tidak terduga. Thomas, seorang petugas kebersihan paruh baya yang telah setia bekerja di Istana Buckingham selama lebih dari 20 tahun, memperhatikan sebuah paket yang disegel dengan rapi dan dibungkus kertas coklat tebal. Yang langsung menarik perhatiannya adalah tidak adanya referensi resmi, tidak ada kode identifikasi, tidak ada catatan arsip, tidak ada jejak siapa yang meletakkannya di sana atau kapan. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkannya untuk mengenali ketika sesuatu tidak pada tempatnya. Merasakan kegelisahan yang semakin meningkat, Thomas memutuskan untuk menyerahkan berkas misterius itu langsung kepada Pangeran William, yang saat itu sedang mengawasi inventarisasi secara pribadi. Dengan suara ragu-ragu, pria itu menoleh ke pewaris takhta. Dokumen itu tidak tercatat dalam register resmi manapun. William mengambil paket itu dengan hati-hati memeriksa segelnya, yang memiliki cap yang tidak dikenal. Tampaknya milik sistem arsip yang sudah usang. Ekspresi sang pangeran langsung berubah, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Menyadari potensi keseriusan situasi tersebut, William memerintahkan kerahasiaan maksimal dan mundur ke kantor pribadinya. Setelah menutup pintu dan menarik tirai tebal, ia perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa halaman yang menguning, disertai dengan satu item yang akan mengubah penemuan ini menjadi mimpi buruk institusional. Sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Pangeran Harry bersama Jeffrey Epstein, seorang pengusaha kontroversial dan terpidana pelaku kejahatan seksual yang sudah menjadi pusat skandal yang telah menghancurkan reputasi Pangeran Andrew. Ketiganya tampak dalam foto tersebut seolah berkumpul di tempat terpencil yang remang-remang. Sudut pengambilan gambar tampak sengaja dirancang untuk menunjukkan kerahasiaan dan keterlibatan. William terpukul dan terkejut. Harry, adik laki-lakinya yang telah berbagi momen-momen penting dalam hidupnya, muncul di samping sosok yang telah menjadi simbol salah satu skandal kontemporer paling serius. Gambar itu tampak otentik, jelas, dan sulit disangkal pada pandangan pertama. Meskipun marah dan merasakan sakit hati, William segera memahami implikasi institusional dari penemuan tersebut. Monarki Inggris yang sudah tercoreng oleh kasus Epstein dan keterlibatan Pangeran Andrew berisiko mengalami pukulan telak. Pelepasan foto itu tidak hanya dapat menghancurkan reputasi Harry, tetapi juga merusak stabilitas seluruh keluarga kerajaan, secara tidak langsung melibatkan Raja Charles dan Putri Catherine. Oleh karena itu, sang pangeran memutuskan untuk bertindak dengan hati-hati. Ia menghindari reaksi spontan dan memilih untuk meluncurkan penyelidikan rahasia. Melalui saluran terenkripsi, ia menghubungi sekelompok kecil ahli terpercaya, seorang spesialis analisis fotografi dengan pengalaman di Dinas Rahasia Inggris, seorang mantan perwira intelijen ahli dalam pelacakan dokumen, dan seorang teknisi forensik digital. Tujuannya jelas, untuk memverifikasi keaslian gambar dan mengidentifikasi asal file, sambil menjaga tingkat kerahasiaan tertinggi. Saat mengoordinasikan penyelidikan, William mendapati dirinya menghadapi konflik internal yang sangat kompleks. Kenangan yang dibagikan dengan Harry, dari tragedi keluarga hingga momen saling mendukung,
bertentangan dengan kewajiban untuk melindungi monarki. Pewaris takhta tahu bahwa setiap keputusan akan memiliki konsekuensi historis. Ia merenungkan masa lalu saudaranya baru-baru ini yang ditandai dengan kepergiannya dari kehidupan kerajaan dan kepindahannya ke Amerika Serikat. Ketegangan keluarga yang ada sekarang mengancam akan menjadi keretakan yang tak dapat diperbaiki. Sementara itu, kabar tentang keberadaan foto tersebut sampai ke Harry secara tak terduga. Bukan melalui media atau kebocoran informasi, tetapi melalui Eleanor, pengasuh yang telah merawatnya sejak kecil dan masih menjalin kontak dengan staf istana. Selama percakapan telepon yang tegang, ia mengungkapkan bahwa ia secara tidak sengaja mendengar percakapan mengenai penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh William. Ketika Harry mengetahui isi foto yang diduga tersebut, ia terkejut. Sang pangeran yakin bahwa ia tidak pernah bertemu Epstein. Namun, ia sangat menyadari bahwa dalam lingkungan media yang sangat agresif, bahkan gambar palsu pun dapat menghancurkan reputasinya dan jalur karir yang telah ia bangun di Amerika Serikat, baik secara pribadi maupun profesional. Potensi penyebaran foto tersebut menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Opini publik internasional yang sudah sensitif terhadap skandal baru-baru ini yang terkait dengan keluarga kerajaan kemungkinan akan bereaksi keras. Lebih jauh lagi, dampak media dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan kelembagaan. Dalam konteks kontemporer, di mana citra publik anggota keluarga kerajaan terkait erat dengan kredibilitas monarki, setiap kecurigaan keterlibatan dalam skandal internasional berisiko membahayakan reputasi yang telah dibangun selama beberapa dekade. Salah satu aspek yang paling mengganggu dari kasus ini adalah asal-usul dokumen tersebut. Tidak ada catatan resmi yang menunjukkan keberadaan berkas tersebut di arsip kerajaan. Segel yang tidak dikenal menunjukkan bahwa berkas itu mungkin telah diarsipkan secara diam-diam bertahun-tahun sebelumnya atau sengaja dimasukkan untuk tujuan yang masih belum jelas. Para penyelidik yang ditunjuk oleh William mulai menganalisis komposisi kertas, tinta yang digunakan dalam anotasi, dan karakteristik teknis foto tersebut. Pada saat yang sama, catatan keamanan istana diperiksa untuk mencari anomali apapun. Saat penyelidikan berlangsung dengan sangat rahasia, ketegangan di dalam keluarga kerajaan diam-diam meningkat. William mendapati dirinya mengelola situasi yang sangat rumit, menyadari bahwa kesalahan apapun dapat mengubah kecurigaan menjadi skandal global. Harry di sisi lain samudra mendapati dirinya terjebak dalam spiral ketakutan dan ketidakpastian. Takut bahwa kehidupan pribadi dan citra publiknya dapat dihancurkan oleh bukti yang keasliannya ia perselisihkan. Tanpa memberitahu siapapun, Harry memesan penerbangan rahasia ke London. Perjalanan transatlantik itu berlangsung dalam kegelapan. Sementara pikirannya melayang tak terkendali di antara hipotesis, ketakutan, dan kenangan. Setelah mendarat di Bandara Heathrow, di pagi buta yang dingin, sang pangeran bersembunyi di bawah topi, mengenakan jaket anonim, dan menyewa mobil dengan nama palsu. Kepulangannya ke ibu kota Inggris, seperti seorang pengasingan yang diam-diam kembali ke tanah airnya. Harry tidak langsung pergi ke istana Buckingham. Ia lebih memilih untuk berhenti beberapa blok jauhnya, duduk di dalam mobil, tenggelam dalam keheningan dan kegelapan. Lampu-lampu istana, yang dulunya merupakan simbol rumah dan perlindungan, kini tampak dingin dan jauh. Tempat itu adalah tempat masa kecilnya, yang ia habiskan bersama saudara laki-lakinya, William, di tengah tawa dan kebersamaan. Namun sekarang, tempat itu tampak seperti benteng yang didominasi oleh kecurigaan. Duduk berjam-jam, saat fajar menerangi langit London, Harry mengambil keputusan. Jika tidak ada yang mau mempercayai versinya tentang kejadian tersebut, ia akan mencari kebenaran sendiri. Kesempatan untuk bertindak muncul selama persiapan perayaan malam tahun baru. Acara besar itu, dengan pelonggaran langkah-langkah keamanan yang tak terhindarkan, tampak bagi Harry sebagai kesempatan unik. Saat itulah ia memutuskan untuk menghubungi Marcus, seorang penyelidik swasta yang pernah bekerja dengannya di masa lalu.
Pria itu dikenal karena kebijaksanaan dan profesionalismenya, serta tuntutan finansialnya yang cukup besar. Melalui komunikasi terenkripsi, Harry menjelaskan permintaannya. Akses ke file tertentu yang disimpan di arsip istana dan memotret isinya, tanpa mengambil aslinya dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Markus segera memahami sensitivitas misi tersebut dan menerimanya, tertarik baik oleh besarnya kompensasi maupun sifat luar biasa dari tugas tersebut. Sementara Markus mempersiapkan operasi, Harry menunggu di sebuah hotel kecil di London, dihantui keraguan dan upaya putus asa untuk menyusun detail waktu seputar insiden yang melibatkannya. Rencana awal tampaknya berjalan sempurna, memanfaatkan dimulainya pesta di tengah musik, tawa, dan limpahan sampanye. Markus berhasil memasuki gedung melalui pintu masuk khusus staf menggunakan kredensial palsu yang diberikan oleh Harry. Arsip tersebut terletak di ruang bawah tanah gedung, lingkungan yang sunyi dan gelap kontras dengan perayaan meriah yang berlangsung di lantai atas. Markus dengan mudah menemukan kantor Pangeran William. Berkas yang dicarinya tampaknya hampir dibiarkan begitu saja di atas meja. Dia dengan cepat membuka berkas tersebut dan menggunakan kamera khusus untuk menangkap gambar yang memberatkan di dalamnya. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun takdir menyimpan kejutan tak terduga. Putri Charlotte yang sedang bermain petak umpet dengan adik laki-lakinya telah memilih kantor ayahnya sebagai tempat persembunyian yang sempurna. Gadis berusia 9 tahun itu telah merunduk di bawah meja besar, yakin tidak ada yang akan menemukannya di sana. Ketika mendengar langkah kaki yang tidak dikenal, ia menahan napas, mengamati pemandangan melalui celah di panel kayu. Markus, yang tidak menyadari kehadirannya, menyelesaikan operasinya dengan presisi mekanis. Charlotte mengamati semuanya, terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu, namun tetap tenang berkat didikan yang ia terima. Baru setelah langkah kaki penyusup itu menghilang, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke ayahnya, bergabung dengannya di aula utama istana. Dengan suara yang mendesak namun terkendali, ia menjelaskan bahwa ia telah melihat orang asing di kantor. William merasa merinding, tetapi berhasil menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum yang menenangkan. Ia meminta putrinya untuk menceritakan setiap detailnya. Charlotte dengan kejelasan yang mengejutkan menggambarkan apa yang telah terjadi. Sang pangeran bereaksi segera, memerintahkan petugas keamanan untuk menutup semua pintu keluar istana dan menghentikan siapapun yang mencoba meninggalkan gedung tanpa izin. Dalam waktu 10 menit Markus ditemukan dan ditahan. Ia dibawa ke ruang interogasi bawah tanah yang diterangi oleh lampu terang yang menghilangkan bayangan. Di bawah interogasi yang intens, penyelidik itu dengan cepat mengalah, mengaku bahwa ia telah disewa oleh Pangeran Harry untuk memotret sebuah gambar tanpa mencuri dokumen apapun. William, yang mengamati interogasi melalui cermin satu arah, diliputi gelombang keputusasaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar meragukan ketidakbersalahan saudaranya. Hingga saat itu, ia berharap foto itu palsu dan Harry adalah korban konspirasi. Namun, tindakan rahasia itu yang diorganisir tanpa meminta penjelasan langsung dari keluarga tampaknya menunjukkan sebaliknya. Ia merasa terpecah antara kecurigaan bahwa Harry menyembunyikan sesuatu yang serius dan ketakutan bahwa saudaranya kini diliputi paranoia yang tak dapat diubah. Pada hari-hari setelah penangkapan Markus, William menderita insomnia. Bayangan saudaranya yang menyusup ke istana menghantuinya. Terlepas dari gejolak emosinya, sang pangeran memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan tenang dan metodis. Ia memperketat langkah-langkah keamanan, menjaga seluruh urusan ini di bawah kerahasiaan yang ketat. Namun, pertanyaan yang paling mengganggu tetap tak terjawab. Apa sebenarnya yang dibuktikan oleh perilaku putus asa Harry? Bertekad untuk menemukan jawabannya, William secara diam-diam dan sistematis memperluas penyelidikan, terutama berfokus pada foto yang memberatkan, yang memegang kunci segalanya. Ia menghubungi beberapa spesialis terbaik dalam analisis gambar digital.
para profesional yang pernah bekerja dengan Badan Keamanan Nasional, didukung oleh seorang mantan penyelidik yang berpengalaman dalam mengenali pemalsuan canggih. Tim tersebut bekerja di lokasi rahasia yang dilindungi oleh protokol keamanan tingkat militer. William mengirimkan salinan foto tersebut melalui saluran transkripsi, memerintahkan analisis terperinci. Tanggal, waktu, lokasi tepat, kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan kemungkinan tanda-tanda manipulasi. Menunggu hasilnya sangat menegangkan. William terus menjalankan tugas kerajaannya dengan ketenangan yang tampak, sementara di dalam hatinya mempersiapkan diri untuk kemungkinan runtuhnya keluarganya. Ketika laporan pendahuluan tiba, informasi penting muncul. Para ahli mengidentifikasi lokasi foto tersebut. Sebuah jalan terpencil yang tenang di dekat Royal Lodge, bekas kediaman pribadi Pangeran Andrew. Perkiraan tanggalnya adalah antara tahun 2001 dan 2002 yang disimpulkan dari gaya lampu jalan dan plat nomor yang hampir tidak dapat dibedakan. Foto itu tampak diambil dari jarak yang cukup jauh, dengan sudut yang canggung, seolah-olah fotografernya bersembunyi di semak-semak. Pencahayaan yang redup dan bayangan panjang menunjukkan malam musim gugur yang sangat dingin. William membaca laporan itu dengan ketegangan yang semakin meningkat, karena ia tahu akhirnya ia menghadapi petunjuk yang konkret. Didorong oleh kebutuhan untuk memverifikasi setiap detail secara pribadi, ia membuat keputusan berisiko yang akan membuat tim keamanannya marah. Suatu pagi yang berkabut, ia pergi sendirian ke daerah yang ditunjukkan oleh para ahli, mengenakan pakaian sipil agar tidak menarik perhatian. Tanpa pengawal, ia berkendara di sepanjang jalan terpencil itu, yang kini bahkan lebih sepi daripada sebelumnya. Rumah-rumah tua tampak terbengkalai setelah skandal yang melibatkan Andrew, sementara vegetasi tumbuh tak terkendali. Hanya beberapa penduduk lanjut usia yang terus tinggal di daerah yang terlupakan itu. Berjalan di sepanjang jalan yang sunyi itu, William merasakan beban sejarah dan rahasia yang tampaknya mengintai di setiap sudut. Ia tahu bahwa kebenaran, apapun itu, dapat selamanya mengubah nasib keluarganya dan monarki. Namun, ia bertekad untuk menghadapinya, bahkan dengan mengorbankan ikatan yang tersisa dengan saudaranya. William berjalan perlahan di sepanjang jalan terpencil itu, mencoba mengingat kembali peristiwa beberapa dekade sebelumnya. Pencariannya pada awalnya tampak sia-sia. Setelah berjam-jam mengetuk pintu rumah-rumah di sekitarnya, sebagian besar penduduk hanya menggelengkan kepala, tidak dapat mengingat detail yang berguna. Kenangan yang telah terkikis oleh waktu tampaknya telah lenyap. Namun, tepat ketika harapan tampak memudar, William sampai di sebuah rumah kecil di ujung jalan. Rumah itu tampak terlantar, kebunnya layu dan cat di dinding luarnya terlihat memburuk. Di sanalah ia bertemu Harold, seorang pria tua berusia 80-an, dengan rambut yang sepenuhnya putih, tetapi dikaruniai kejernihan pikiran yang mengejutkan. Memperkenalkan dirinya sebagai peneliti swasta yang merekonstruksi peristiwa sejarah. William diundang masuk. Harold menyiapkan teh panas dan seolah-olah masa lalu tiba-tiba dihidupkan kembali, mulai menceritakan apa yang diingatnya dengan ketelitian yang luar biasa. Pria tua itu menjelaskan bahwa malam itu, bertahun-tahun sebelumnya, ia telah menyaksikan sebuah kejadian yang sangat menarik perhatiannya. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumahnya. Pangeran Andrew keluar, terlibat dalam percakapan dengan seorang pria misterius yang kemudian diidentifikasi oleh pers sebagai Jeffrey Epstein. Harold dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya melihat mereka berdua. Tidak ada orang ketiga, tidak ada kehadiran orang muda yang mungkin mengindikasikan Pangeran Harry. Keterangan pria tua itu merupakan titik balik pertama yang menentukan dalam penyelidikan. William mendengarkan setiap kata dengan emosi yang semakin meningkat. Memahami bahwa kesaksian ini secara serius mempertanyakan keaslian foto yang tampaknya melibatkan saudaranya, Harry, dalam konteks yang sangat sensitif. Setelah meninggalkan rumah Harold,
William segera menghubungi tim ahlinya, meminta mereka untuk mempercepat analisis teknis materi fotografi tersebut. Hipotesis bahwa Harry telah dijebak mulai terbentuk, tetapi hal itu menimbulkan pertanyaan yang lebih mengganggu. Siapa yang mungkin telah memanipulasi foto itu dan untuk tujuan apa? Jawabannya datang pada suatu sore yang suram saat hujan deras menghantam jendela istana kerajaan. Tim analis menyampaikan laporan akhir mereka yang mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Foto tersebut telah diubah secara digital dengan presisi yang hampir sempurna. Wajah Harry telah diekstrak dari gambar publik lain dan dimasukkan ke dalam adegan asli melalui proses manipulasi digital yang canggih. Para ahli mengidentifikasi anomali yang hanya terlihat dengan perangkat lunak yang sangat khusus. Sedikit keburaman di sepanjang kerah Harry, ketidakkonsistenan dalam bayangan, dan variasi kepadatan piksel. Semua detail yang pada analisis dangkal tidak terlihat, tetapi yang tanpa diragukan lagi mengkonfirmasi pemalsuan gambar tersebut. William merasakan kelegaan atas kesadaran akan ketidakbersalahan saudaranya, tetapi perasaan itu segera digantikan oleh kemarahan yang semakin besar. Seseorang telah sengaja membuat kebohongan untuk menghancurkan reputasi Harry dan semakin menggoyahkan keluarga kerajaan. Mengikuti jejak petunjuk, William menemukan bahwa berkas yang memberatkan itu ditemukan selama inventarisasi barang-barang yang disita dari Royal Lodge, kediaman yang sebelumnya ditempati oleh Pangeran Andrew sebelum ia sepenuhnya terisolasi setelah skandal Epstein. Pada saat itu, semuanya tampak cocok dengan kejelasan yang menghancurkan. Andrew, yang dulunya merupakan tokoh yang istimewa dan berpengaruh dalam monarki Inggris, telah secara bertahap dipinggirkan, dicabut gelar militernya dan kehormatan kerajaannya. Berubah menjadi sosok yang tidak nyaman dan hampir terkutuk dalam keluarga, ia telah mengembangkan kebencian yang mendalam. William mengingat pertemuan terakhirnya dengan pamannya, yang ditandai dengan tatapan pahit dan ungkapan terselubung yang mengkhianati rasa ketidakadilan. Hilangnya prestis, reputasi, dan peran institusional telah memicu keyakinan beracun dalam diri Andrew bahwa ia telah dikorbankan untuk melindungi citra monarki. Menurut laporan, Andrea menghubungi mantan teknisi manipulasi foto yang memiliki hubungan dengan dunia tabloid. Bersama-sama, mereka mengubah foto asli yang menggambarkan Andrea dan Epstein menjadi senjata penghancur reputasi. Andrea diduga membeli foto itu bertahun-tahun sebelumnya, membayar sejumlah besar uang untuk menyembunyikannya. Ia kemudian menggunakannya untuk merencanakan balas dendam. Dengan memasukkan Harry ke dalam gambar, Andrea bertujuan untuk menciptakan narasi yang menghancurkan, menyiratkan bahwa keponakannya yang dianggap sebagai anggota keluarga yang pemberontak namun berjiwa bebas, juga terlibat dalam lingkaran yang tidak pantas. Rencana itu juga termasuk sengaja menempatkan berkas tersebut di antara barang-barang yang ditujukan untuk inventaris kerajaan, yakin bahwa berkas itu akan berakhir di tangan William, yang dikenal karena rasa tanggung jawabnya yang kuat dan prioritasnya dalam menjaga kehormatan raja. Ketika William menyadari besarnya rencana tersebut, ia memutuskan untuk menghadapi Andrea secara langsung. Pada suatu malam yang dingin, ia tiba tanpa pemberitahuan di rumah sewaan pamannya, hanya ditemani oleh dua pengawal yang tetap berada di luar. Andrea tampak terkejut dan terlihat terguncang oleh waktu dan kejadian tersebut. Mengundang William masuk, ia mendapati dirinya berhadapan dengan keponakannya, yang dengan tenang meletakkan berkas berisi bukti di atas meja ruang tamu. Awalnya, Andrea menyangkal keterlibatannya, berusaha mempertahankan ketenangan. Namun, dihadapkan dengan bukti teknis, kesaksian Harold, dan catatan bank yang menghubungkan pembayaran tersebut dengan teknisi fotografi, pembelaannya benar-benar runtuh. Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Raja Charles, Andrea sebagian mengakui motifnya, mengklaim bahwa ia bertindak karena keinginan untuk keadilan. Namun, pernyataannya mengungkapkan kebencian yang mendalam daripada penyesalan yang tulus. Andrea menganggap dirinya sebagai tawanan keluarganya sendiri, tidak dapat menerima bahwa Harry dapat membangun kehidupan baru jauh dari tekanan institusional. William meninggalkan rumah dengan hati yang berat, terpecah antara rasa iba kepada pamannya
yang dengannya ia telah berbagi momen-momen penuh kasih sayang selama masa kecilnya, dan kesadaran bahwa perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Sementara itu, di Montecito, Harry tidak tinggal diam. Bertekad untuk membela reputasinya, ia telah menyewa tim penyelidik swasta sendiri untuk secara independen merekonstruksi asal-usul foto tersebut. Inisiatif ini menandai demonstrasi lain dari semakin jauhnya jarak antara Harry dan anggota keluarga kerajaan lainnya, tetapi juga keinginannya untuk melindungi integritasnya sendiri. Harry memeluknya, mengungkapkan kerapuhan di balik ketegasannya yang tampak. Dia mengaku bahwa dia harus membuktikan ketidakbersalahannya dengan segala cara. Dia yakin bahwa tanpa bukti yang pasti, setiap pengorbanan yang telah dia lakukan, setiap pilihan radikal yang telah dia buat untuk membela otonominya dan keluarganya, akan runtuh tanpa bisa diperbaiki. Namun, yang tidak diketahui Harry adalah bahwa, sementara itu, Pangeran William sudah melakukan penyelidikan rahasia untuk melindungi adik laki-lakinya. Dari sudut pandang Harry, keheningan keluarga kerajaan tampak seperti tuduhan tersirat. Dia merasa ditinggalkan dan dihakimi tanpa pembelaan apapun. Setelah berminggu-minggu mengikuti jejak digital yang rapuh, timnya akhirnya mengidentifikasi tokoh kunci. Fotografer yang mengambil gambar yang memicu skandal tersebut. Dia adalah Victor Lang, seorang pria yang kini berusia 60-an yang hidup menyendiri di sebuah kota kecil di pesisir Oregon. Lang, pada awal tahun 2000-an, telah membangun karier kontroversial dengan diam-diam berkolaborasi dengan tabloid Inggris, menghasilkan sejumlah besar uang dengan memotret selebriti dalam situasi yang memalukan. Harry memutuskan untuk bertemu dengannya secara pribadi, terbang ke Amerika Serikat dengan identitas palsu, berpura-pura sebagai jurnalis independen. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe yang hampir kosong, di mana aroma garam laut bercampur dengan aroma asap rokok yang masih tercium. Setelah sesaat curiga, Lang mengaku telah mengambil foto yang memberatkan itu pada akhir tahun 2001. Ia mengatakan gambar itu hanya menampilkan Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein yang diambil di jalan pinggiran kota dekat Windsor. Lang menjelaskan bahwa ia bersembunyi di semak-semak untuk mendapatkan foto tersebut dan menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa Harry tidak hadir. Fotografer itu juga mengungkapkan detail yang mengganggu. Andrew telah menemukan keberadaan foto tersebut, melacaknya dan mengancamnya. Ia kemudian membeli negatif aslinya dengan harga yang cukup mahal, memaksa Lang untuk menandatangani dokumen yang melarangnya berbicara di depan umum tentang insiden tersebut. Saat menyerahkan foto asli kepada Harry, Lang menunjukkan gambar yang hanya memperlihatkan Andrew dan Epstein. Ketidakhadiran Harry sangat mencolok. Sang pangeran merasakan campuran antara lega dan marah. Keyakinan tumbuh dalam dirinya bahwa Andrew telah mengatur semuanya untuk balas dendam. Namun, alih-alih berbagi penemuan itu dengan William atau ayahnya, Harry membuat keputusan yang akan sangat memengaruhi hubungan keluarga. Didorong oleh kebencian yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, ia mengatur wawancara eksklusif dengan jaringan televisi besar Amerika. Selama persiapan wawancara, Harry mengklaim memiliki bukti pasti yang membuktikan bahwa keluarga kerajaan mengetahui manipulasi foto tersebut, tetapi memilih untuk tetap diam untuk melindungi Andrew dan institusi monarki. Wawancara tersebut berlangsung beberapa hari kemudian di bawah lampu terang studio televisi di Los Angeles. Ketika pembawa acara memintanya untuk mengklarifikasi keaslian foto yang menunjukkan dirinya bersama Epstein dan Andrew, Harry menunjukkan foto aslinya ke kamera, mengklaim itu adalah bukti nyata dan secara terbuka menuduh keluarga tersebut menyembunyikan kebenaran. Dengan suara gemetar, ia bahkan mengenang ibunya, Putri Diana, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali, menyeratkan bahwa monarki bersedia mengorbankan anggota-anggotanya untuk mempertahankan institusi tersebut. Kata-katanya memicu ledakan media global. Dalam beberapa jam, opini publik terpolarisasi dan tagar yang terkait dengan skandal itu menjadi viral. Harry awalnya merasa menang, yakin bahwa ia akhirnya mendapatkan platform untuk membela kebenarannya. Namun,
Dibutakan oleh amarah, ia melakukan kesalahan fatal. Ia mengubah kebenaran pribadi menjadi senjata publik tanpa menunggu kesimpulan penyelidikan saudaranya dan tanpa mencari konfrontasi langsung dengannya. Di Montecito, Harry menyaksikan liputan media dengan kepuasan yang tampak, yakin bahwa ia telah memberikan pukulan telak kepada monarki. Namun, di Istana Buckingham, William berjuang untuk mempertahankan kendali emosi. Ia menonton ulang wawancara itu beberapa kali, merasakan setiap kata yang diucapkan saudaranya seperti pukulan yang menyakitkan. Dalam konfrontasi larut malam dengan Kate, ia mengaku merasa dikhianati, mengungkapkan bahwa ia melakukan penyelidikan justru untuk melindungi Harry. Menghadapi beratnya situasi, William mengambil keputusan sulit. Ia tidak akan tinggal diam. Melalui pesan resmi, ia memanggil Harry ke Inggris untuk mengklarifikasi tuduhan publik. Nada komunikasi tersebut yang syarat dengan otoritas institusional memperjelas bahwa masalah ini telah melampaui batas perselisihan keluarga. Harry kembali ke rumah bersiap untuk konfrontasi. Namun, begitu memasuki kantor pribadi Raja Charles, ia langsung merasakan suasana yang berbeda dari yang ia bayangkan. Hanya 3 orang yang hadir di ruangan itu, Raja, William, dan dirinya sendiri. Udara terasa dingin tanpa tanda-tanda kasih sayang. Raja Charles berbicara dengan tegas, menuduh Harry telah melampaui batas dengan pernyataan palsu dan merusak tentang saudaranya. William dengan tetap tenang meletakkan setumpuk dokumen di atas meja, analisis teknis manipulasi gambar, kesaksian yang ditandatangani, catatan transaksi keuangan, dan bahkan rekaman konfrontasi langsung dengan Andrew, di mana Andrew diduga mengakui rencananya untuk balas dendam. William menjelaskan bahwa ia telah melakukan penyelidikan secara rahasia sejak awal, bukan untuk menutupi kebenaran, tetapi untuk menghindari skandal prematur yang akan merugikan Harry khususnya. Duke of Sussex yang tampak terkejut mengeluarkan foto asli yang diperoleh Lang, menyadari bahwa foto itu sangat cocok dengan bukti yang sudah dimiliki saudaranya. Dengan suara terbata-bata, Harry bertanya apakah William telah mengetahui semuanya sejak awal dan telah melindunginya. William membenarkan hal ini, menatap matanya dengan campuran rasa sakit dan kekecewaan. Ia menekankan bahwa Harry memiliki bukti independen tentang manipulasi, tetapi sengaja memilih untuk mempublikasikan tuduhan yang tidak berdasar, yang memicu narasi bahwa keluarga kerajaan telah mengorbankannya. Harry mencoba membenarkan dirinya dengan mengklaim bahwa ia takut William dan ayahnya akan tetap membela Andrew untuk melindungi institusi tersebut. Saat itulah Raja Charles turun tangan dengan tegas, menyatakan bahwa Harry memiliki banyak kesempatan untuk menunggu, berkomunikasi, dan mempercayai saudaranya, tetapi telah memilih untuk menggunakan kesedihannya sebagai senjata melawan keluarga. William, yang tampak sangat sedih, menyimpulkan dengan menekankan bagaimana keputusan itu telah menghancurkan bukan hanya kepercayaan timbal balik, tetapi juga keseimbangan keluarga yang rapuh. Ruangan itu menjadi hening, melambangkan keretakan yang tampaknya mustahil untuk disembuhkan. William menambahkan dengan nada yang lebih tenang bahwa kerusakan terbesar tidak menimpa dirinya, tetapi Harry sendiri. Kata-kata itu membuat Duke of Sussex tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Harry tetap diam, menyadari beratnya tindakannya. Tuduhannya didasarkan pada asumsi, pada dendam yang telah lama ada, dan pada keyakinan yang mengakar bahwa keluarga kerajaan akan selalu memprioritaskan pelestarian institusi daripada keadilan individu. Dalam upaya untuk memperkuat citranya sebagai korban, Harry malah mencemarkan nama baik saudaranya, memicu konflik publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa jam, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan resmi yang disusun dengan tegas dan secara hukum sempurna. Dokumen tersebut mengkonfirmasi bahwa Harry telah menjadi korban manipulasi foto yang dilakukan secara jahat oleh Pangeran Andrew, tetapi juga menekankan bahwa tuduhan penutupan kasus yang dilayangkan terhadap William dan keluarga kerajaan sama sekali tidak berdasar. Keheningan Harry yang ditafsirkan sebagai strategi penutupan kasus
sebenarnya merupakan bagian dari penyelidikan menyeluruh yang bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dan menetapkan kebenaran tanpa keraguan. William melanjutkan tugas resminya dengan tenang, tetapi ia menanggung luka mendalam yang kemungkinan besar tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hubungan antara kedua bersaudara itu yang sudah ditandai oleh ketegangan selama bertahun-tahun tampaknya rusak tak dapat diperbaiki. Harry mengirimkan banyak pesan permintaan maaf, tetapi tetap tidak mendapat balasan. Sementara itu, Andrew benar-benar terisolasi, tetapi kerusakan paling serius bukanlah miliknya. Korban sebenarnya dari kasus itu adalah William dan Harry, dua bersaudara yang telah berbagi kesedihan kehilangan ibu mereka dan telah berjanji untuk selalu saling mendukung. Janji yang dilanggar bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena ketidakmampuan untuk saling percaya pada saat yang paling genting.